Apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Selamat pagi, Mas. Senang sekali bisa berjumpa dengan Pak Wahyu Kusmawardani. Kemudian juga ada Pak Emil Wahyudiono, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Kediri. Pak Emil, Ya, selamat pagi. Mas Andika, selamat pagi. Saya Adnan, Pak. Oh ya, Radionya Andika. oh jadi salah sebut nih. Newcomer untuk grogi. Iya, Selamat pagi, Mas Adnan. Selamat Iya. pagi, Pak Wahyu. Selamat iya. pagi, Pak. Oke, Pak Emil ini merupakan Kepala BPS Kota Kediri yang baru ya, Pak ya? Baru, Pak. Baru berapa lama masuk Kediri, Pak? Ini hari ke-8 atau ke-9? Ke-9 kayaknya. Ini benar-benar fresh from the oven ya. Yes, newcomer. Ya, berkaitan dengan tema kita teman-teman, tren inflasi Kota Kediri dan kecukupan ketersediaan bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru. Mungkin bisa dikasih semacam ilustrasi dulu dari teman-teman BPS dulu, Pak. Kondisi perkembangan inflasi di Kota Kediri saat ini bagaimana, Pak? Oke, terima kasih Mas Adnan. Jadi ini kan kami setiap bulan itu melakukan rilis inflasi. Jadi kami melaporkan kepada semuanya, kepada masyarakat, kepada pemerintah daerah, kepada BI dan seluruh stakeholder untuk kita terus mengupdate perkembangan inflasi. Nah, untuk inflasi Kota Kediri sendiri pada bulan November tahun 2024 secara bulanan itu sebesar 0,17%. Kemudian inflasi tahun kalender atau dari Januari sampai dengan November tahun 2024 itu sebesar 0,67%. Sedangkan inflasi tahun ke tahun atau YOY-nya year on year itu sebesar 0,78%. Begitu, Mas Hanan. Kalau dari data, Pak, yang merupakan penyumbang inflasi terbesar apa nih? Sektor apa? Ya, jadi mungkin dari kalau kita amati mulai dari Januari sampai dengan November tahun 2024 itu memang kami mencatat ada beberapa komoditas yang memang terus mengalami inflasi. Ya. Jadi mungkin yang pertama adalah emas perhiasan ya. Emas perhiasan ini mengalami inflasi itu sudah 8 kali. Kemudian bawang merah itu kelompok makanan itu sudah mengalami inflasi 7 kali. Kemudian bawang putih, daging ayam meras, minyak goreng dan tomat sudah mengalami kenaikan 6 kali. Begitu. Ya. Ini harga-harga komoditas yang biasanya cukup sensitif ketika libur Nataru begitu ya. Ini juga perlu diantisipasi, Pak ya. Ya, betul. Nah, mungkin kami lanjutkan. Jadi memang kenaikan atau inflasi beberapa komoditas itu ada penyebabnya. Semuanya ada. Jadi kalau di ekonomi itu kan ada namanya demand and supply. Ya. Inflasi itu adalah menyeimbangkan antara demand dan supply-nya. Nah, untuk harga emas sendiri kenapa dia beberapa kali ada sampai 8 kali inflasi karena memang di pasar dunia memang ada efek dari konflik ketegangan Rusia Ukraina itu ya. Berimbas juga ke Indonesia ya. Berimbas juga. Intinya kalau ada ketidakstabilan di sisi dunia pasti akan berimbas juga ke kita. Kita ini kan bagian dari warga dunia. Kemudian untuk yang bawang merah dan lain-lain itu memang ini kan komoditas yang volatile ya. Volatile artinya memang dia lebih banyak musiman dan kita itu masyarakat kita memang lebih senang mengkonsumsi barang-barang yang fresh. Jadi kita itu ya mungkin apalagi mungkin masyarakat kota Kediri Ya. memang seneng dengan bahan-bahan yang fresh, bahan-bahan yang segar. Jadi mau bikin masakan itu cabenya segar, Langsung ya. bawang merahnya segar, semuanya mintanya segar. Ya. Nah, lidah kita itu belum terbiasa dengan dengan barang-barang yang olahan. Atau diawet. Ya mungkin beberapa tahun ini mungkin sudah mulai sudah mulai bisa ke arah sana. Kemudian untuk yang daging ayam meras itu mengalami kenaikan juga itu karena memang ada kenaikan di tingkat hulunya. Jadi ada kenaikan di DOC-nya. Kemudian yang terakhir di bulan November kemarin itu ada sedikit kenaikan di minyak goreng karena memang minyak goreng ini harga sawit
mentah atau CPO di tingkat dunia memang ada kenaikan 7,65% di bulan November 2024. Begitu. Ya. Teman-teman, kita masih berbincang tentang tren kenaikan ataupun tren kondisi inflasi di Kota Kediri khususnya, dan juga antisipasi Nataru, bagaimana ketersediaan bahan pangan pokok untuk khususnya masyarakat Kota Kediri. Kalau tadi disebutkan inflasi Kota Kediri year on year-nya 0,78%. Ya. Pak Emil, kalau dikomparasikan mungkin dengan daerah lain atau bahkan mungkin Provinsi Jawa Timur dan nasional, posisinya bagaimana? Ya, jadi kita kan menyajikan mantuman, kemudian ke tahun kalender, jadi bulan ke bulan, tahun kalender maupun tahun ke tahun. Ketiganya ini semuanya di bawah angka provinsi maupun angka nasional. Ya, contohnya untuk yang bulan ke bulan itu kan 0,17. Nah, untuk Jawa Timur sendiri di bulan November itu inflasinya 0,24%, sementara nasional 0,30%. Kemudian yang tahun kalender Kota Kediri 0,67%, sementara yang Jawa Timur 1,04% dan nasional 1,12%. Nah, sedangkan untuk yang tahun ke tahun itu Kota Kediri sebesar 0,78%, sementara Jawa Timur 1,41% dan nasional 1,55%. Kondisi ini apakah sesuai dengan harapan, Pak? Tentu saja memang jadi sebenarnya semuanya menghendaki ya, menghendaki bahwa kenapa ada namanya tim pengendali inflasi daerah, karena memang harga itu memang harus dikendalikan. Kenapa? Kalau kita mungkin merujuk ke yang di dunia, mungkin beberapa negara itu seperti Argentina, itu inflasinya sudah 200%. Nah, kalau inflasi itu sudah sampai yang ekstrim seperti itu, nilai uang itu tidak ada. Artinya uang yang begitu banyak itu jadi tidak bernilai. Artinya untuk membeli barang yang kecil itu harus menggunakan uang banyak. Nah, itu yang dimaksudkan supaya semuanya dikendalikan. Jadi inflasi itu dikendalikan, harga dikendalikan. Nah, ini larinya kemana? Larinya juga ke banyak hal, karena memang inflasi itu digunakan. Inflasi ini kan tools untuk moneter. Nah, itu digunakan sebagai acuan untuk penentuan, salah satunya adalah suku bunga. Jadi suku bunga itu adalah instrumen dari Bank Indonesia yang diambil dari angka inflasi, namanya inflasi inti. Nah, inflasi inti itu ya dari waktu ke waktu terus dijaga oleh Bank Indonesia. Nah, itu sebagai penentuan untuk suku bunga. Suku bunga mungkin pemirsa mungkin Mas Anan tahu bahwa ketika bunga bank itu naik, otomatis akan lebih banyak masyarakat untuk menyimpan di situ. Tapi ketika bunga bank itu terkendali, mungkin sektor realnya yang akan lebih bergerak, lebih banyak bergerak. Begitu. Tapi beberapa waktu lalu di level nasional gitu ya, deflasi sampai berturut-turut 5 bulan dan itu menjadi sorotan. Wah, ini gimana ya, daya beli masyarakat kayaknya menurun dan seterusnya. Kalau Kota Kediri khususnya bagaimana, Pak, sebenarnya kondisi realnya? Jadi terkait daya beli memang jadi jadi topik bahasan khusus di ranah para pengamat dan mungkin banyak masyarakat. Jadi sebenarnya belum ada kajian yang menyatakan bahwa deflasi yang berturut-turut itu mengindikasikan bahwa terjadi penurunan daya beli. Nah, kami sendiri waktu itu pernah FGD dengan penyelenggaranya adalah Bapeda, bagian perekonomian, FGD terkait asesmen terhadap perkembangan kondisi ekonomi global. Nah, itu juga ada beberapa pendapat yang memang mendukung ke arah penurunan daya beli, tapi juga ada pendapat yang memang lebih kurang mendukung dari statement penurunan daya beli itu. Jadi mungkin sedikit saya bacakan aja untuk yang mendukung. Jadi memang terjadi shrinking middle class atau jumlah kelas menengah turun 9,48 juta dalam periode 2019 sampai 2024. Nah, itu secara nasional. Kemudian
sepanjang Januari sampai Agustus 2024 terjadi PHK sebanyak 46.000. Kemudian rasio non-performing finance sektor UMKM di tahun 2024 itu menunjukkan tren yang ada kenaikan. Jadi yang non-performing itu naik. Artinya kan ini indikasi yang kurang baik. Nah, kemudian yang keempat, fenomena makan tabungan pada masyarakat pada tier tabungan terbawah. Nah, itu kan yang mendukung bahwa memang terjadi penurunan daya beli. Tapi ada juga pendapat yang menyampaikan, jadi ini beberapa yang disampaikan. Yang pertama mungkin kontribusi deflasi didominasi volatile goods. Artinya memang volatile itu ya memang, kalau volatile itu kan memang ya naik turun. Memang dia dia nggak bisa stabil, namanya volatile. Kemudian yang kedua, oversupply komoditas pangan yang berakibat turunnya harga. Jadi kalau di supply-nya itu ditambah, sementara permintaan juga tetap, itu kan artinya larinya kan nanti ke penurunan harga. Betul. Kalau penurunan harga larinya ke deflasi itu, gitu. Kemudian yang ketiga, alokasi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan itu sudah habis. Dan yang terakhir ini mungkin jadi yang ketika FGD itu disampaikan oleh Bank Indonesia, ada sejumlah indikator ekonomi seperti IKK, IKE, kemudian IEK berada di level optimis gitu. Jadi indikator-indikator itu menjadi 4 indikator itu juga kurang mendukung bahwa memang terjadi penurunan daya beli. Nah, sebenarnya yang seperti ini kan kalau menurut kami juga sebuah puzzle ya, puzzle yang dari banyak indikator itu ketika kita gabung-gabungkan, ini sebenarnya ini pas nggak sih sebenarnya? Tapi sebenarnya mungkin masyarakat juga bisa merasakan sendiri gimana di Kota Kediri ini bahwa semuanya masih wajar-wajar saja. Warung-warung nasi pecel itu juga ya masih wajar, buka, masih buka, normal gitu ya. Yang tadi malam saya ngopi di salah satu tempat itu, saya kaget juga karena pendatang baru, ada warung kopi yang sebesar ini dan jam 8, jam 9 itu ganti-ganti itu pengunjungnya. Saya juga kaget, Kediri ini tempat ngopi yang asik juga ini. Gitu Mas Anan. Artinya memang indikasi semua kan dalam bentuk indikator atau indikasi-indikasi ya. Nah, itu memang perlu kita rangkaikan untuk menjadi sebuah informasi yang dia menjadi informasi yang valid untuk diinformasikan. Baik. Mungkin begitu. Saya sekarang beralih ke Pak Wahyu. Pak Wahyu, dari apa yang disampaikan Pak Emil tadi, inflasi Kota Kediri, mungkin sebagian nggak ngeh ini sebenarnya bagaimana cara pengendalian inflasinya. Kalau dari teman-teman di Sperdagin saja, upaya-upayanya ya untuk mencegah supaya inflasi nggak terlalu tinggi. Tapi kalau terlalu rendah juga katanya nggak bagus juga gitu. Yang sedang-sedang saja ini gimana Pak? Ya, baik, terima kasih Pak Nan. Selamat pagi para pendengar setia Radio Andika. Jadi tadi sudah banyak kita dengar ya, tadi disampaikan Pak Emil kaitannya dengan apa itu inflasi kan, semacam itu. Jadi ekonomi itu kan kita pandangannya kan tidak bisa setengah daerah apa segala macam kan, kan bukan begitu. Jadi ada pengaruh global, pengaruh nasional kan. Betul. Semacam itu. Nah, dari pemerintah daerah khususnya Kota Kediri kan berusaha hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah harga terkait pengendalian barang-barang ini. Nah, untuk itu kan kita secara teknis kan kita coba pantau tadi. Jadi perlunya pemantauan harga-harga bahan pokok ini di beberapa tempat strategis yang kita punya ya, misalnya di 3 pasar itu, Pasar Tono Bedek, Pasar Bandar, Pasar Paing, itu kita pantau pergerakannya. Jadi tim ini kan bekerja selaras, ada data yang masuk, terus kemudian kita olah, kita analisa semacam itu perkembangannya. Dan harga-harga ini sebenarnya masyarakat bisa mengakses Mas Adnan. Jadi dari sistem yang kita buat melalui persika perbapo.jaitimprof.go.id, masyarakat bisa mengakses harga-harga bahan pokok
dari data tersebut. Itu kita isi setiap hari, dinamis datanya. Nah, dari data itu nanti kita olah di tim inflasi tadi itu dari Pak Emil BPS yang bagian mengolah data ini, terus akhirnya muncul analisa kan semacam itu. Kemudian secara teknis juga dari Dinas Perdagangan kan kita juga melaksanakan operasi pasar murni. Jadi kita menyediakan beberapa bahan pokok yang menjadi penyumbang inflasi terbesar. Contohnya seperti beras, terus kemudian telur, minyak goreng, semacam itu kita adakan operasi pasar yang rutin di beberapa tanggal kegiatan itu, misalnya hari besar keagamaan, kemudian tahun baru segala macam, yang kemungkinan dari hasil analisa tim TPID itu ada kemungkinan kenaikan harga. Nah, dengan operasi pasar ini kan diharapkan masyarakat bisa tenang, bisa memperoleh harga-harga barang dengan harga yang murah kan begitu. Itu salah satunya. Kemudian juga kita juga pastikan juga pelayanan konsumen bisa mendapatkan haknya, seperti sidak parcel, kemudian beberapa makanan kemasan, kemudian juga kita sidak LPG yang kemarin sempat langka ya. Betul. Nah, itu juga kita pastikan sampai dengan akhir tahun ini masyarakat bisa terlayani dengan baik. Jadi kita ada kerjasama dengan Pertamina dan Isana Migas segala macam. Itu yang kita secara real tadi mendukung langkah-langkah dari tim TPID itu secara teknis di lapangan semacam itu, Pak Adnan. Baik. Itu ya. Untuk bisa menggali lebih jauh, teman-teman juga bisa bergabung dalam perbincangan pagi ini. Anda bisa bergabung lewat telepon dan WhatsApp 0811 345 4000, 0811 345 4000. Kita masih berbincang bersama dengan tim pengendali inflasi daerah Kota Kediri. Hadir di studio Radio Andika sebagai narasumber Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Pak Wahyu Kusuma Wardani dan Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Kediri Pak Emil Wahyudiono. Oh ya, ke gatekeeper dulu, ada tanda. Bu Tati di Pagu, apakah ada tips atau strategi yang dapat diterapkan ibu rumah tangga untuk mengelola pengeluaran rumah tangga dengan bijak agar tidak menyumbang inflasi tapi juga tidak membuat deflasi? Pak Tarji, Centong Lengan Harjo pelemahan, upaya apa saja yang sudah dilakukan agar inflasi kita tetap stabil? Kita akan bahas sesaat lagi teman-teman. Masih di Publik Interaktif bersama TPID Kota Kediri. Ada 2 pertanyaan, monggo Pak Wahyu dulu mungkin menanggapi pertanyaan dari Bu Tati di Pagu tentang strategi yang bisa diterapkan ibu-ibu rumah tangga mengelola pengeluaran rumah tangga yang bijak. Ini bagaimana Pak? Iya, Bu Tati ya. Bu Tati Di Pagu. Di Pagu, ya. Ibu rumah tangga ini yang jawab bapak rumah tangga ini Bu. Jadi sebenarnya kalau untuk Kota Kediri ya dan mungkin di beberapa kota yang lain itu kan ibu rumah tangga itu biasanya kan khawatir dengan stok bahan makanan ya. Iya betul. Akhirnya panik buying gitu Pak ya. Jadi misalnya kayak yang pokok biasanya kan kalau kita kan beras, terus kemudian beberapa telur kan begitu ya. Terus kemudian LPG, dan alhamdulillah dari pemerintah daerah memastikan stok mulai sampai akhir tahun insya Allah aman. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan. Menjadi permasalahan karena biasanya akhir tahun itu kan banyak diskon-diskon iming-iming gitu ya. Akhirnya aksi borong terjadi. Mumpung murah ini diskon ini ya. Bolehlah sebagai mungkin untuk cadangan pangan di rumah ya sewajarnya saja, tapi saya kira cukup lah pemerintah daerah hadir di tengah masyarakat untuk menjamin kesediaan barang-barang pokok tadi di rumah tangga. Gitu Pak. Sewajarnya aja lah ya. Jangan sampai berlebihan. Tapi kalaupun nanti ada beberapa ini apa gitu ya tadi itu
Radio Andika, solusi apa tadi? Informasi dan solusi, Pak. Informasi dan solusi. Tapi sebenarnya apa relevansinya pola belanja masyarakat ini terhadap inflasi atau deflasi, Pak? Tadi sempat disampaikan Pak Emil ya, BBS ya, kaitannya dengan peredaran uang segala macam. Nanti biar Pak Emil aja Pak Emil ya, pakarnya. Jadi nanti gimana Pak? Berarti dimulai dari itu bisa mengkaruhi satu kota dan juga provinsi bahkan negara ya Pak ya? Ya, jadi memang kalau inflasi itu kan lebih kepada keseimbangan demand and supply ya, permintaan dan penawaran. Ya. Jadi ketika mungkin sebenarnya hukum ekonomi yang umum sebenarnya ketika mungkin barang itu yang dimaui orang itu banyak, sementara barangnya sedikit, ya harganya mahal. Atau sebaliknya, kalau barangnya berlimpah, ya, tapi orang yang minat terhadap barang itu sedikit, ya lama-lama kan ya penyedia barang ini kan pasti akan menurunkan harga. Betul. Itu kan terbaca sebagai deflasi. Nah mungkin saya juga menanggapi tadi ada satu lagi pertanyaan dari siapa tadi? Pak Tarji. Pak Tarji yang strategi itu ya, upaya yang dilakukan. Jadi Bapak Ibu para pendengar Radio Andika tidak perlu khawatir karena inflasi ini menjadi target nasional untuk stabilitas harganya. Jadi larinya kepada stabilitas harga. Nah, stabilitas harga itu bisa dicapai dengan apa? Dengan intinya gini, semuanya itu terjangkau oleh masyarakat, terjangkau harganya, terjangkau barangnya. Jadi kalau barang yang dikonsumsi masyarakat itu contohnya aja beras. Nah, beras itu ketika terus ada, suplainya ada, kemudian kalau beras itu kan ada segmentasi, mungkin banyak makanan juga ada segmentasi ya. Mungkin beberapa orang lebih prefer ke beras kualitas tinggi atau premium atau kualitas sedang. Nah, itu semua yang tercukup juga akan menstabilkan itu. Nah, di sisi pemerintah sendiri sebenarnya di pusat sampai dengan daerah itu tiap minggu itu ada rapat yang terkait itu. Pengendalian inflasi daerah. Jadi rapat itu dilakukan oleh Kemendagri yang diikuti seluruh pemerintah kabupaten kota dan provinsi di seluruh Indonesia. Nah, hadir di sana itu juga dari pemerintah daerah, mungkin dari perdagangan, kemudian dari unsur BPS, kemudian dari unsur TNI, Polri, Kejaksaan dan macam-macam. Nah, intinya apa? Intinya di situ ada sinergi. Sebenarnya ketika ada sumbatan untuk suplai ke satu daerah itu sebenarnya penyebabnya apa sih? Apakah penyebabnya memang dari sisi produsen memang lagi nggak ada, ataukah memang sebenarnya ini panennya banyak tapi kok belum nyampe sana? Kenapa? Nah, itu yang dikaji setiap minggu, bukan tiap bulan ini, tiap minggu. Tiap minggu bahkan ya? Tiap minggu itu dipantau. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Wahyu juga perdagangan sendiri di level Jawa Timur itu juga mengumpulkan harga sebenarnya, dan itu bisa diakses oleh seluruh masyarakat di Siska Perbako tadi. Nah, di level nasional sendiri ada juga yang pantauan harga itu dari seluruh kabupaten di Indonesia itu juga bisa dipantau. Namanya di SP2KP. Jadi SP2KP. Jadi websitenya nanti bisa dibuka. Nah, di situ kita mau mencari sebenarnya harga di Kediri itu, di kota Kediri itu gimana sih bawang merah dibandingkan daerah lain misalnya. Daerah lain juga bisa. Muncul ya. Muncul semuanya. Jadi informasi itu terus diupdate. Makanya prinsipnya bahwa masyarakat tidak perlu khawatir bahwa pemerintah ini akan selalu hadir untuk terus mengawal agar semua barang itu terjangkau oleh masyarakat, dengan terjangkau barangnya juga terjangkau harganya. Beberapa waktu lalu kan beras sampai menjadi mahal, sampai menjadi isu nasional, Pak. Ya. Apakah itu juga yang terjadi, ada faktor cuaca atau bagaimana ini yang mengaruhi selain juga pola konsumsi masyarakat, Pak? Ya, jadi kalau konsumsi masyarakat itu sebenarnya di satu wilayah itu kan sebenarnya kecenderungannya ada stabil. Jadi konsumsi seperti beras itu kalau menurut kami itu lebih stabil. Cuman faktor kenapa dia naik ini yang memang belum terjawab ya di diskusi-diskusi yang mingguan itu. Jadi apakah itu memang ada, mungkin kalau kita negative thinking ada yang bermain, ataukah memang ini sebenarnya
supply-nya ini kurang atau bagaimana, itu juga belum banyak terjawab, karena sebenarnya juga dari data yang sudah dikumpulkan, impor kita terhadap beras itu juga cukup lumayan besar untuk tahun ini. Artinya bisa dikatakan cukup lah. Cuman makanya mungkin butuh campur tangan dari pihak yang banyak untuk bisa menurunkan harga beras. Tapi sebenarnya ketika setelah naik, kalau di ekonomi itu kan ada titik namanya equilibrium. Titik equilibrium itu di mana dia permintaan ketemu dengan penawaran, titiknya itu di mana? Dia akan menstabilkan di situ. Nah, di beberapa bulan terakhir itu di tahun 2024 memang beras sempat naik, tapi setelah itu kan mulai bertahap turun. Mulai bertahap turun itu dari mana? Ya mungkin dari yang dilakukan oleh timnya Pak Wahyu dan timnya operasi pasar gitu. Itu juga menurunkan harga beras. Seharusnya begitu. Baik. Tentang operasi pasar dan bagaimana sebenarnya pencatatan harga-harga bahan pangan pokok di Kota Kediri khususnya, kita akan bahas bersama dengan Pak Wahyu dan tim Disperdagin Kota Kediri sesaat lagi. Teman-teman masih bisa bergabung dalam Public Interaktif bersama Radio Andika. Di Public Interaktif bersama bagian administrasi perekonomian Kota Kediri bersama tim pengendali inflasi daerah Kota Kediri. Pak Wahyu, mungkin bisa di-share juga Pak, operasi pasar yang mungkin sudah direncanakan oleh teman-teman Disperdagin menjelang Nataru ini, kemudian pola pencatatan harga bahan pokoknya ini seperti apa sih? Mungkin bisa disampaikan. Baik Pak Adnan, jadi sebelumnya kami sampaikan bahwa selain kita ada operasi pasar itu kan kita ada sidak ya di beberapa tempat distributor bahan pokok. Jadi di Kota Kediri itu kan ada beberapa distributor bahan pokok, gudang-gudangnya itu kan ada di Kota Kediri yang mereka itu mensuplai bahan pokok yang ada di Kota Kediri dan sekitarnya. Nah, dalam hal sidak ini kan kita tegas ya. Jadi kita ada kerjasama dengan aparat penegak hukum dari Polres, dari Kejaksaan, supaya tidak timbul tadi yang disampaikan Pak Emil salah satunya, ada penimbunan. Jadi barang itu di hold sedemikian rupa sehingga ada momen harga naik baru dilepas. Itu yang tidak kita inginkan. Jadi kita tegas terhadap para distributor semacam itu tadi yang sempat dikhawatirkan ada permainan harga itu. Makanya kita tegas, kita gandeng dari Polres, dari Kepolisian dan Kejaksaan. Nah, setelah dari distributor itu juga kita tegas, kita tadi sampaikan tadi juga ada operasi pasar. Jadi untuk menjaga stabilitas beberapa bahan pokok ya untuk Nataru ini sudah kita lakukan di beberapa waktu kemarin, pada waktu Lebaran juga, dan ini menjelang Natal tahun baru ada beras, minyak goreng, telur ayam meras dan gula itu di 15 titik kelurahan di 3 kecamatan ya, mulai nanti tanggal 9 sampai 13 Desember Pak Adnan. Jadi jadwalnya nanti akan kita sampaikan, nanti kita perluas. Monggo dicatat ini untuk pendengar Radio Andika. Senin tanggal 9 Desember di Kelurahan Dermo, Banjaran sama Betet. Kemudian Selasa 10 Desember di Tamanan, Ngronggo, Ketami. Kemudian Rabu 11 Desember di Banjarmelati, Stenopande, Pesantren. Kemudian di Kamis di Lirboyo, Baluwerti, Bangsal. Kemudian Jumat tanggal 13 di Mandalor, Semamber dan Burengan di kantor kelurahan masing-masing. Kecuali untuk yang Ngronggo tadi itu tanggal 10 di Ngronggo Sport Center. Nanti dimulai jam 9.30 ya sampai dengan selesai. Jadi monggo dari masyarakat di beberapa kelurahan itu dengan membawa KTP khusus Kota Kediri bisa membeli beberapa bahan pokok tadi yang itu ada kuotanya ya Pak ya, yang diberikan maksimal berapa gitu ada? Ada ya. Jadi
berapa? Beras ya. Jadi ada masing-masing orang itu nanti ada kuotanya nanti kita. Seperti yang kalau tren harga menjelang Nataru bagaimana Pak? Stabil? Kalau tren harga Nataru sepemantauan kami kemarin yang dari apa itu? Bawang merah ya. Bawang merah untuk saat ini sudah menyentuh 39.000 per kilo. 39. Iya, jadi sudah mulai agak merangkak naik. Yang sebelumnya kan mereka turun ya, turun drastis kemarin pengamatan. Jadi bawang merah sudah mulai agak mulai goyang-goyang naik ini. Banyak yang masak-masak ini kelihatannya ya, Pak, menggunakan bawang merah. Terus kemudian ini ya. Jadi kenaikan itu kan karena ada penurunan. Jadi yang kemarin itu sempat panen raya tapi harganya turun, ini malah trennya sudah naik. Kan gitu. Ya, Pak Wahyu, di Kota Kediri kan ada pasar besar ya, pasar sayur dan buah, pasar grosir Ngonggo. Iya. Ini apakah juga mendapatkan perhatian khusus, Pak? Iya. Jadi tadi disampaikan, jadi pasar grosir Ngonggo itu ternyata pemasarannya itu tidak hanya di Kota Kediri dan sekitarnya, bahkan sampai keluar Jawa segala macam. Jadi di sana kita juga ada kontrol ya. Kita tahu di sana itu distributor bos-bos yang ada di pasar Ngonggo itu, bos cabai, bos bawang itu juga masih dalam pengamatan kita ya. Baik. Bu Windarsih di Baron Nganjuk, apa pengaruh nyata dari adanya inflasi dan deflasi, khususnya bagi masyarakat atau konsumen? Maklum karena termasuk masyarakat yang masih awam. Pak Wisnu di Bareng Jombang, apa faktor penyebab naiknya harga bahan-bahan pokok menjelang hari-hari besar seperti Idul Fitri, Idul Adha maupun Nataru? Apakah hanya karena tingginya permintaan saja atau mungkin karena ada hal lain? Teman-teman, kita masih membahas tentang bagaimana tren inflasi Kota Kediri dan kecukupan ketersediaan bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Masih bersama dengan narasumber, ada Pak Wahyu Kusmawardani, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri, dan Kepala BPS Kota Kediri, Pak Emil Wahyudiono. Monggo, Pak Emil mungkin bisa menanggapi yang pertama dulu. Ya. Jadi yang pertama ya, jadi pengaruh nyatanya inflasi atau deflasi. Jadi sebenarnya data inflasi itu kegunaannya itu sangat banyak sekali. Jadi yang pertama kalau dari sisi makro secara nasional, ini mungkin bicara yang gede dulu ya. Secara nasional sebenarnya bisa digunakan indeksasi anggaran. Jadi pemerintah itu melakukan targeting anggaran APBN tahun 2025 itu sekian, itu salah satunya juga dari faktor inflasi. Kenapa dari faktor inflasi? Karena dari anggaran itu kalau kita bedah lagi, itu kan nanti kepada komoditas-komoditas atau mau dibelanjakan untuk apa. Contohnya transportasi. Sebenarnya kalau transportasi ini ketika kita perjalanan dinas gitu. Jadi umpamanya di tahun 2024 perjalanan dinasnya 400.000 misalnya. Nah, indeksasi ke tahun berikutnya itu bisa digunakan inflasi. Maksudnya ketika 400.000 cukup nggak ketika di tahun depan? Karena melihat faktor inflasi juga. Kemudian yang kedua, mungkin kalau Mas Adnan itu pernah dengar formulasi UMK atau UMR ya, kalau dulu disebut UMR, itu di tahun 2021, 22, 23 itu memasukkan unsur inflasi. Kenapa memasukkan unsur inflasi? Karena itu berhubungan dengan belanja masyarakat. Ketika di tahun 2024 itu belanja 100.000 sudah dapat satu paket untuk bisa masak mulai 1 bulan, di tahun 2025 kan belum tentu. Nah, itu perlu ada semacam pengali dari inflasi. Nah, artinya larinya kemana? Nah, itu tadi Bank Indonesia, suku bunga itu. Suku bunga itu berpengaruh kepada nilai rupiah. Ketika sekarang kita punya tabungan 100.000 di tahun sekarang, nilainya belum tentu di tahun depan akan 100.000, sama ya. Akan sama. Kalau sekarang 100.000 kita sudah dapat
anggap aja nasi pecel 10 namanya. Di tahun depan belum tentu. Kenapa? Karena harga cabenya naik, harga berasnya naik, dan lain-lain. Artinya yang tadinya 100.000 dapat 10 porsi pecel, belum tentu di tahun depan dapat 10 porsi. Itu. Kemudian yang kedua, faktor penyebab harga naik. Jadi faktor penyebab harga naik itu ya salah satunya adalah karena permintaan yang tinggi. Contohnya gini, di bulan November kemarin andil inflasi salah satunya adalah tiket kereta api. Kenapa tiket kereta api? Nah, ini juga perlu diwaspadai juga. Di bulan Desember itu berbarengan dengan libur Natal. Jadi kalau Mas Nanan dan para pendengar itu melihat kalender gitu, di terakhir Desember itu liburnya banyak itu. Dan itu berbarengan dengan liburnya anak-anak sekolah. Nah, ketika liburnya banyak, anak-anak sekolah juga libur, ada kecenderungan masyarakat itu melakukan perjalanan. Nah, itu karena melakukan perjalanan bisa salah satunya adalah dengan moda kereta api, sehingga permintaan terhadap kereta api ini jadi naik dan itu memacu harga. Walaupun pemerintah di awal bulan Desember kemarin sudah melakukan tiket pesawat harus kita turunkan 10%. Nah, seperti itu. Baik, teman-teman, kita masih berbincang bersama tim pengendali daerah dari Disperdagin Kota Kediri dan juga BPS Kota Kediri. Kita juga sedang tayang sekarang ini di Andika TV yang ada di Facebook AG243. Sekarang Pak Wahyu mungkin bisa menanggapi tentang pertanyaan tadi, Pak. Menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Emil. Ya, tadi disampaikan kaitannya dengan ini ya. Bagaimana harga-harga itu kenapa bisa naik ya. Jadi itu tadi itu salah satunya kan juga kita pengen mencermati tidak ada penimbunan harga barang, ada permainan, itu yang menjadi pemikiran kita bersama ya, sehingga ada pemain-pemain yang memanfaatkan momen situasi di mana harga-harga barang naik secara signifikan, kemudian barang-barang itu dilepas mengambil untung yang banyak, kan semacam itu. Nah, barang-barang semacam ini kan ada ini disimpan di beberapa gudang di Kota Kediri tadi disampaikan. Itu kita sidak segala macam sehingga menjadi perhatian ya para penimbun-penimbun barang ini supaya tidak ada permainan harga untuk masyarakat, kan begitu. Kalau masyarakat mengetahui hal itu bisa lapor kemana, Pak? Ya, bisa lapor ke Dinas Perdagangan, kan begitu ya. Bisa juga ke ke kami, terus kemudian ke pemerintah kota, kemudian bisa juga lapor karena itu juga masuk tindak pidana itu. Kan begitu ya. Banyak yang lapor ke Andika ya. Iya, apa-apa. Favorit Andika. Ya. Terlepas dari itu, Pak, sebagai paling tidak closing statement lah nanti berkaitan dengan tema kita hari ini, imbauan untuk masyarakat supaya Nataru bisa dinikmati liburan secara bergembira, nyaman, tidak kepikiran harga-harga saya nggak terjangkau, mahal sekali dan seterusnya, bisa dinikmati oleh masyarakat khususnya di Kediri. Ini apa, Pak Emil dulu, silakan. Oke, terima kasih Mas Hanan. Jadi poinnya seperti yang disampaikan Pak Wahyu tadi. Jadi masyarakat itu nggak perlu khawatir karena pemerintah itu terus bekerja. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa pemantauan harga, baik itu harga makanan, komoditas makanan atau komoditas yang lain, itu terus dilakukan. Jadi ketika itu semuanya termonitor, nah itu ketika ada permasalahan-permasalahan, umpamanya harganya naik, itu akan ada intervensi. Ya, intervensi itu untuk apa? Untuk menstabilkan harga. Prinsipnya bahwa masyarakat tetap nikmati saja, ketika libur nikmati saja. Wong ini kan ya momen yang terus berulang dan saya pikir juga pemerintah akan tahu langkah-langkahnya itu apa. Wong yang hari Lebaran saja mungkin ketika harga-harga naik, kenapa harga naik? Karena
banyak masyarakat yang lebaran, mungkin yang penjual-penjual para pedagang itu juga lebaran, akhirnya yang jualan juga sedikit, terus harga juga naik, tapi naiknya tetap terkendali dari yang tahun 2024 ini. Artinya kan semuanya tetap terjaga, apalagi yang Desember ini. Artinya masyarakat nggak perlu panik, masyarakat tetap tenang bahwa semuanya terus akan dipantau dikendalikan oleh pemerintah. Begitu. Sepertinya tahun 2025 juga perlu diwaspadai Pak, karena lebarannya juga agak dekat dengan tahun baru ya. Iya, maju ya. Iya, maju. Maju. Ya, sekitar Februari, Maret sudah mulai siap-siap itu ya. Ya, jadi di tahun 2025 itu kan Februari itu sudah puasa. Puasa, betul. Maret itu sudah Idul Fitri. Idul Fitri ya. Tapi insya Allah semuanya akan tetap terjaga semuanya. Gitu. Pak Wahyu, ada tambahan? Ya hampir sama tadi dengan disampaikan Pak Emil ya, Kepala BPS Kota Kediri. Jadi jangan boros lah, bijak, terutama ibu rumah tangga ini ya. Menghadapi akhir tahun Harus bisa menahan diri gitu Pak ya. Ya. Insya Allah untuk kebutuhan bahan pokok khususnya di Kota Kediri cukup lah, masih bisa dijangkau dan aman dari sisi ini kuantitasnya, jumlahnya. Baik, Pak Wahyu terima kasih rawuhnya di studio Radio Andika, juga Pak Emil terima kasih. Sama-sama. Ya, sharingnya luar biasa supaya kita lebih hati-hati lah ya terhadap pola konsumsi kita. Yang penting bijak gitu ya. Betul. Terima kasih. Itu tadi teman-teman perbincangan saya bersama dengan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Wahyu Kusuma Wardani dan juga Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Kediri Emil Wahyudiono dalam perbincangan tren inflasi Kota Kediri dan kecukupan ketersediaan bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru. Ingat, berbelanja secara bijak dan jangan melakukan panik buying untuk menjaga inflasi Kota Kediri terjaga baik.